Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi yang baik ini saya ingin mengajak kita membaca merenungkan Mazmur 121 ayat ke-7 dan yang ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Wow. Saudara, dua janji Tuhan yang luar biasa. Dia akan menjaga kita dari segala kecelakaan, dari segala hal yang jahat. Dan dia mengawasi, dia melihat, dia memelihara hidup saya dan saudara. Saudara, yang pertama, Tuhan itu menjadi saudara the keeper and the sustainer of our life. Kalau kita menyadari prinsip ini, dia menjadi the keeper. Karena mata Tuhan yang melihat kita. Karena janji Tuhan yang akan melindungi kita dari segala kecelakaan, dari segala hal yang jahat. Maka saudaraku, hidup kita benar-benar bersyukur. Karena Tuhan sendiri yang menuntun dan menyertai kita. Yang kedua saudaraku, Tuhan sendiri, dia berjanji. Dia akan menjaga, dia akan melindungi kita dari segala yang jahat. He is the one who can keep and preserve you from all harm. Dari semua virus, dari semua kecelakaan, dari semua kebangkrutan, dari segala perkara yang sedang dunia takutkan hari-hari. Tapi pertanyaannya, kenapa juga banyak orang benar mengalami penderitaan? Itu topik yang lain, saudara. Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan berkat dan kesembuhan, bahkan sakit penyakit, Tuhan izinkan semuanya. Ada negative preparation, ada positive preparation. Semuanya mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Seperti Yusuf, dia mengalami negative preparation ketika dia harus dibenci sama saudaranya, ketika dia harus dijual sebagai budak, dia dibuang, bahkan dimasukkan ke dalam sumur yang terdalam. Dia mendapat mimpi, dia akan menjadi raja. Tetapi saya ada di dalam sumur sekarang. Apa saya menjadi raja kodok di sini? Tetapi saudaraku, di masa sukar itu pun tetap kehadiran Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan ketika dia dijual jadi budak, sampailah dia ke istana Potifar, sampailah dia melayani sebagai juru minum, saudaraku, sampai akhirnya dia, saudaraku, dituduh diperkosa, memperkosa Tante Po, sampai akhirnya dia dipenjara, saudara, sampai akhirnya, saudaraku, dia kehilangan lagi visinya. Visi itu harus mati dalam hidupnya. Tetapi every negative preparation, God is able to turn around, become positive preparation. Dan Tuhan mengerjakan rancangannya terlaksana dan terjadi seperti yang Tuhan mau. Itu sebabnya kalau hari-hari ini, waktu ini masih banyak dari antara kita yang tidak mengerti, tidak memahami, tetap percaya bahwa Tuhan akan melihat saya dan saudara. He watches over your life. Sehingga ketika dia mengawasi, dia melihat, dia akan melindungi. He become the protector, he become the provider. Dan dia tidak pernah melepaskan kita. Karena his guidance and his guardian always be with us. Itu sebabnya saudaraku, di tengah-tengah masa sukar seperti ini, di tengah-tengah masa yang tidak pasti seperti ini, mari saudaraku, kita tidak melihat situasi dan kondisi, tapi melihat kepada janji Tuhan, tuntunan Tuhan, kehadiran Tuhan. Jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari segalanya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara? Saya berdoa supaya iman kita tetap terus berakar, terus berharap, percaya kepada Tuhan. Jangan menjadi lelah, jangan menjadi putus asa, tetap berharap kepada kehadirannya, kepada pertolongannya. Sebab dia adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Stay strong and stay blessed.